Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya, kita belajar Mastercam ya. Kita gunakan yang X9. Langkah pertama kita tentukan dulu apa yang mau kita gambar ya. Nah, ini di sini kita coba ambil salah satu komponen dari 3D print ya, di 3D printer. Ini bagian yang nanti ada motor starternya, ini slider tentunya. Nah, kita akan coba buat komponen 3D printing ya. Ini dari aluminium biasanya, tebalnya 5 mili. Nah, langkah awal nanti kita tentukan 00-nya ada di titik ini ya. Nah, kenapa kita ngambil titik ini? Karena kita nanti setelah menyiapkan picture, ya, setelah menyiapkan picture yang 00-nya ada di sini. Ya. Oke, kita mulai buka Mastercam-nya. Jangan lupa tampilkan crosshair-nya dengan cara menekan F9. Nah, setelah kita menekan F9, nanti muncul crosshair-nya. Kemudian kita awali dengan metode bantuan garis ya. Kita buat garis dari titik ini ke tengah, berarti 60,5, yang ini 70 dibagi 2, 35, 35. Kemudian yang arah ke center ininya 2, 2. Oke, kita buat bantuan garis dari 00 ke sini 60,5. Oke, kita lanjut 35 ke atas, kita lanjut lagi ke bawah 35 lagi, kemudian ke samping ini 2, 22, 22. Oke, kita akhiri buat garis bantu. Kemudian kita buat lingkaran ya, lingkaran 1, 2, 3, sama yang ini 4. Yang ini radius 12,5, yang ini diameter 2, 3. Ya, kita buat yang ini 25 diameternya. Biar tidak berulang, kita keep ya. Jadi ini 25, yang ini 25, yang ini 25. Oke, baru yang kita buka lagi, yang ini 2, 3 diameternya. Oke, yang ini 2, 3. Nah, kita coba hubungkan ya, bentuknya seperti ini ya. Kita hubungkan dulu, tarik garis dari kuadran yang bebas dulu di sini, dari tangen ini ke tangen yang ini. Oke, kemudian dari sini kita ambil dulu sampai sini, dari sini kita ambil dulu sampai sini. Oke, kemudian nah, kalau mau bersih kita buat dulu ini filletnya, yang ini kita potong. Ini fillet radiusnya 5, ini radiusnya 5. Kemudian kita potong dulu yang garis lingkarannya, kita gunakan dipahit. Nah, kita gunakan yang dipahitnya ya. Kita dipahit. Kemudian kita fokus ke membuat garis ini ya. Lihat ini 43. Kalau mau menggunakan metode offset bisa juga. Kalau mau tetap menggunakan bantuan garis bisa ya. Berarti 43 dibagi 2. Oke. Kita ambil dari sini, dari
ambil dulu dari titik ini dari titik tengah ya, ke titik ke garis ini berarti 21,5. 21 dari sini ke sini 21,5 ya. Kemudian dari sini ke sini 43 dibagi 2, 43 dibagi 2. Oke, tambah lagi dari sini 43 bagi 2. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kemudian kita filet ya, kita akhiri, kita filet radiusnya. Kalau ini tidak ada penunjukan ukuran berarti radius ikut yang ini berarti 5 ya. Ini filet radiusnya 5. Ini sini 5, ini di sini 5. Kemudian kita chamfer ya. Chamfernya 2. Chamfernya 2. Kita pilih chamfer 2. Dari sini ke sini 2, ke sini 2. Oke. Kita hapus yang garis bantunya. Hapus garis bantunya. Kemudian kita buat garis bantu untuk membuat lingkaran yang ini. Ya. Oke. Atau sebelumnya bisa juga buat lingkaran untuk 4 titik ini. Jaraknya 31, 31. Kita buat langsung pakai garis bantu menggunakan rectangle ya. Biar cepat. Ini kita angkornya kita aktifkan di garis ini. Oke. 31. Yang ini 31. Oke. Kemudian garis bantu tadi yang dari sini ke sini 5. Oke. Nah, sekarang kita fokus dulu yang diameter kecil ya. Kita fokus diameter kecil, diameter 2,5. Kalau yang ini diameter 4 ya. Oke. Kita buat lingkaran diameter 2,5. Kita keep aja biar saat nanti tidak berulang lagi menunjukkan ukurannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang ininya 4 ya. Yang 3 titiknya 4. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini garis bantu sudah bisa kita buang. Garis bantu sudah bisa kita buang. Oke. Terus kita buat slot di sini. Slotnya kita gunakan rectangular shape ya. Ini panjangnya karena lihat di sini ini radiusnya 2,5, jadi 2,5 tambah 2,5 tambah 2 berarti 7. Ini 7. Kemudian ini berarti 1 diameter ya. 5, radiusnya 2,5. Bentuknya, shape-nya seperti ini, oblong. Kemudian kita pilih angkornya di center. Kita klik titik ini yang nanti jadi center slot. Kita oke, kita play, baru kita akhiri. Ya. Nah, 2D profilnya sudah jadi. Nah, kita sekarang buat jadi 3D-nya. Kita gunakan extrude. Nah,
kita gunakan extrude, si plane, chainnya kita pilih semua, garis profil kita pilih biar sekaligus. Kalau mau subscribe silakan, tapi lama. Oke. Nah, biar arah thickness-nya atau ketebalannya lihat. Nah, ini arahnya 50 ke atas ya. Tebalnya padahal 5. Cuma kita inginnya arahnya ke bawah supaya 0-0-nya ada di face bagian top. Oke. Oke. Nah, ini di partnya sudah jadi ya. Tinggal kita proses machiningnya. Nah, kita save dulu. Ini namanya kita buat flat 1, tapi posisinya ada di kanan. And slider. Oke. Nah, nanti kita bisa proses machiningnya kita bisa dibagi beberapa part, beberapa bagian ya. Jadi kita dulukan drill yang 2,5, kemudian nanti drill 4, kemudian pengerjaan lubang ini, sama terakhir adalah buat slot. Kita siapkan dulu machine type-nya, kita pilih nil default. Nah, dari sini kita siapkan stock setup-nya. Stock setup bisa ngambil dari solid, kemudian kita balikkan lagi ke rectangular. Nah, ini kelebihan bahannya, dia satu sisinya lebih kecil dari diameter tool ya. Nanti kita rencana tool pakai tool 4, berarti cukup ditambah 5 tiap sisi, jadi ini jadi 100, yang ini jadi 116, 3,5 juga nggak apa-apa, jadi ini 120, bisa jadi 120. Oke. Ini kalau lihat dari atas seperti ini. Nah, kita sekarang buat pad drill. Drill kita dulukan yang drill diameter 2,5. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita pilih drill 2,5. Drill 2,5. Oke, kita edit spindle speednya. Jadi kita jadikan 2000, atau mau defaultnya dulu silakan, nggak apa-apa. Kita turunkan feed rate-nya. Kemudian cutting parameternya kita gunakan pack drill ya. Packnya 2, jarak packnya. Kemudian linkingnya kita nanti akan gunakan tip kompensasi, jadi bisa depth-nya bisa setebal part ya. Oke, kemudian tipnya kita aktifkan, breakthrough-nya kita kasih 1, ya, jadi nanti tembus 1 mili dari posisi sisi miring full. Oke. Ya, jadi nanti tembus 1 mili. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ke toolpad kedua, drill untuk diameter 4. Nah, di sini 1 biar sekaligus nanti, karena ini nanti akan kita gunakan untuk clampingnya. Clampingnya pakai baut. Nah, ini
Jadi nanti yang akan kita manfaatkan untuk clamping itu yang ini 1, 2, 3. Nah nanti pas pengerjaan slot baut yang ini dibuka, masih kuat lah ini di clamping 2 semuanya. Oke, kemudian tool kita pilih diameter 4, toolnya diameter 4, karena nanti kita akan menggunakan baut 4 ya, M4. Nah ini kita ya ubah jadi 1500, feed rate-nya di 100, cutting-nya tetap, linkingnya tetap kayak yang pertama, feed-nya juga sama. Oke, nah proses drill udah jadi. Nanti kita kondisikan bahwa proses drill itu berada di satu proses, dari satu proses. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat lubang. Nah, lubang ini sebenarnya bisa di satu proses bareng dengan drill, ya. Karena kita nanti menggunakan multi tool ya. Kita mau pakai pocket atau pakai circle pad, silahkan. Kita coba pakai circle mill ya. Circle mill. Kalau circle mill itu berdasarkan center ya nantinya. Kita gunakan pocket aja lah yang umum biar nanti kalian belajarnya lebih lanjut ke proses circle pad ya. Pakai pocket aja. Oke, kemudian kita pilih arah panah, usahakan kalau mau nantinya lap kompensasi berarti searah jarum jam. Oke, ini kita pilih flat and mill diameter 4, flat and mill diameter 4. Kemudian speednya kita turunkan di 1500, speedingnya kita naikkan di 300 ya. Ini bisa berdasarkan pengalaman atau kalkulasi, atau juga bisa nanti kalian menggunakan tool di Mastercam ini ya. Seperti tadi kan itu defaultnya, saran dari Mastercam ya. Jadi kita pakai aja yang sering kita gunakan. Cutting parameter ini kita maukan dia langsung jadi finish. Kemudian roughingnya kita pilih yang parallel spiral, entry motionnya kita biarkan default. Ini keep cooldown kita pilih, kemudian depth cut-nya kita pilih 0,5, keep cooldown juga, finishing cut tidak usah. Breakthrough-nya kita pilih di 0,2, linkingnya kita select aja dari sini. Tapi kalau kalian masih ingat ini tebalnya 5 ya silahkan langsung isi min 5. Oke, nah jadi nanti seperti ini. Nah, kemudian kita pilih langkah berikutnya adalah kontur ya untuk mengerjakan bagian luar. Nah tentunya untuk mengerjakan bagian luar proses clamping sudah tidak lagi di ragum atau dijepit ya. Kita pindah posisi ke picture, jadi nanti yang kita claim adalah 1, 2, 3, jadi kita bebas mengerjakan bagian luarnya. Oke, cuma kalau kita mengerjakan bagian luar kita harus hati-hati karena nanti saat finishing terakhir jangan sampai itu kejepit ya atau benda jadi cacat, karena pas saat pemotongan terakhir biasanya kalau ujung-ujung benda ini tidak lepas itu akan menjepit ya. Makanya kalau misalnya sengaja tadi dilebihkan
kurang dari diameter tool itu supaya pas terakhir pemotongan bagian ini lepas, bagian ini lepas, bagian ini lepas, bagian ini lepas. Nah, bagaimana kalau misalnya masih berhubung? Ya? Nah, gunakan tab ya kalau masih berhubung. Oke, kita coba lanjut. Kita pilih ini arahnya dibalik. Oke, kemudian toolnya kita gunakan yang ini di speed 1500, speeding di 300, kemudian cutting parameternya. Nah, ini ya yang tadi kalau arahnya searah jarum jam, berarti ini kita gunakan defaultnya ya. Dekatnya kita pilih 0,5, keep pull down, kemudian let in let out-nya kita tidak gunakan, keep through-nya kita ambil 0,2. Nah, yang tadi untuk menjaga bahwa antara bidang yang dipotong dengan bagian yang akan dibuang masih terhubung, kita pakai tab kalau bahannya lebih. Kalau bahannya pas seperti tadi direncanakan, ini kita tidak usah pakai ya. Linkingnya kita gunakan yang ini. Oke, nah, kita lihat coba. Nah, kemudian yang terakhir adalah slot ya, toolpad. Di sini di circle pad ada yang namanya slot nil. Oke. Kemudian kita pilih garis slotnya. Oke. Nah, toolnya tetap diameter 4. Ini tetap kita gunakan yang ini. Cuttingnya 0. Movingnya RAM entry-nya 3 menit, maka kita pilih default-nya. Kemudian depth-nya 0,5 tanpa finishing step ya. Apa-apa. Kemudian tip pull down, break through-nya kita gunakan 0,2, linking-nya seperti min 5. Oke, jadi nanti pad-nya seperti ini. Oke, nah, kita coba simulasi ya. Nah, teliti. Oke. Nah, ini pocket. Nah, yang dimaksud tadi itu biar benda kerja mulus sama tool tidak kejepit, itu ini seperti ini. Jadi ini terbuang, ya, ini terbuang, ya, copot. Kalau misalnya ini masih bersatu, ya, misalnya bahannya lebih, gitu. Ini masih bersatu, ya gunakan tadi tab tadi, ya, supaya pas finish pemotongan terakhir antara bidang ini dengan bidang ini masih bersatu. Ya. Itu untuk menjaga supaya tool tidak terjepit. Kejepit biasanya kalau bendanya kuat, ya toolnya yang patah. Atau misalnya kalau ini bendanya dari aluminium, biasanya bendanya yang cacat ya, karena kebanting. Ya, ini sudah toolpadnya sudah jadi. Kemudian kita tinggal keluarkan G-code-nya. Oke, G-code-nya keluarkan. Nanti bisa dipilah ya, mana yang masuk operasi 1, mana yang masuk operasi 2, mana yang masuk operasi 3, bisa dipilah. Jadi rencananya ya, kalau benda seperti ini bisa dibagi menjadi 3 operasi ya. Kita tunggu dulu. Yang agak lama. Oke, diklik dulu ya.
Nanti bisa dipilah satu-satu, mana yang masuk operasi 1, mana yang masuk operasi 2. Oke, siap. Ini juga diedit lagi ya, karena ini ada A0. Nanti diedit lagi sesuai dengan kondisi mesin. Oke, sip. Nah, mana yang saya sebutkan tadi jadi 3 operasi, misalnya dari bakalan kita masuk di ragum, kita buat lubang, ya, kita buat pocket, baru kita atau mau buat pocket sama slot dari satu ini bisa ya, karena slot nanti masih bisa diklaim ya. Soalnya yang ini nanti kita gunakan M5, yang ini M4, yang ini M4. Jadi bisa satu operasi. Kemudian operasi berikutnya adalah cutting yang luar. Ya. Jadi sebenarnya bisa jadi 2 operasi. Kalau masih tetap menggunakan yang ini masih di diameter 4 ya, berarti nanti proses slot terakhir. Tapi bagusnya sih proses slot masuk di operasi 1 ya. Kita buat lubang, kita buat pocket, kita slotnya kita jadikan, baru proses operasi keduanya di beda picture ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita belajar Mastercam ya, dengan studi kasus pembuatan part 3D printer. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.